Baik adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, tolong adik-adik keluarkan Alkitabnya masing-masing ya. Minggu lalu Ibu sudah janji bawa Alkitab. Jadi tolong adik-adik keluarkan Alkitabnya masing-masing. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab hari-hari ini, bisa gabung dengan teman-teman yang bawa. Boleh gabung dengan teman-teman yang bawa supaya bisa membacanya sama-sama. Jadi hari ini materi kita atau Ibu akan menjelaskan tentang kisah seorang tokoh Alkitab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kisah seorang tokoh Alkitab bernama Yunus. Ada yang tahu kisah Yunus kok, tentang cerita Yunus? Iya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang kisah Yunus. Adik-adik tolong buka dalam kitab Yunus. Kitab Yunus itu ada dalam Perjanjian Lama ya. Ya, tolong buka kitab Yunus dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kitab kisah Yunus dalam kitab Yunus. Dalam kitab Yunus juga yang terambil dalam kisah kitab Yunus pasal 1, pasal 2 hingga pasalnya yang ketiga. Nah, kenapa pasal 1, 2 dan ketiga? Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang kisah perjalanan Yunus ke kota Niniwe. Di sini ada yang tahu cerita ini Yunus di perut ikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang kisah Yunus pergi ke kota Niniwe dan dia ditangkap oleh ikan yang sangat besar. Baik adik-adik, jika adik-adik sudah mendapat ayat Alkitabnya, adik-adik bisa baca dan kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kisah perjalanan Yunus. Kitab Yunus pasal 1, pasal 2 dan pasalnya yang ketiga. Nah, jika adik-adik sudah dapat, adik-adik bisa baca. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kisah perjalanan Yunus. Di situ ceritanya pasti adik-adik sudah ada yang tahu tentang Yunus di perut ikan. Baik adik-adik, kalau adik-adik semua sudah selesai membaca dari apa yang akan Ibu jelaskan, ketika adik-adik sudah selesai membaca kitab Yunus pasal 1, pasal 2 dan pasalnya yang ketiga, di sini Ibu akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang kisah Yunus. Nah, dari kisah Yunus yang Ibu akan menjelaskan ini, Ibu ambil dari cerita Alkitab, yaitu Yunus di perut ikan. Pasti di sini adik-adik sudah tahu tentang cerita ini ya kan? Pasti adik-adik sudah sering dengar di cerita-cerita Alkitab di sekolah minggu. Kalau yang sering ke sekolah minggu pasti sering dengar cerita ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang itu, dan juga hari ini kita akan belajar tentang kisah Yunus ini. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab bernama Yunus yang juga dia menghadapi situasi yang sangat sulit. Bahkan dia pernah berada di dalam perut ikan. Dia pernah berada dalam perut ikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, tolong adik-adik dengarkan dari materi ini bagaimana Yunus bisa keluar dari situasi sulit itu, dari perut ikan itu. Apa yang bisa, dan juga kita akan belajar apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus ini, dari kisah Yunus di perut ikan ini, dari perjalanan Yunus. Apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Yunus. Nah, baik adik-adik, jadi tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari kisah Yunus ini yaitu untuk kita belajar tentang bagaimana Yunus menghadapi kesulitan dengan percaya kepada Tuhan, dan juga bagaimana kisah Yunus ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan, kita bertobat, dan juga kita tidak lari dari tanggung jawab. Nah, dalam kitab ini
mengajarkan kita itu sangat banyak ya. Kita juga belajar tentang apa tadi Ibu bilang, ketaatan, bertobat, dan juga kita tidak lari dari tanggung jawab. Nah, dari bacaan kita ini dalam kitab Yunus pasal 1, pasal 2, dan pasalnya yang ketiga, dimulai ketika Tuhan memberi tugas kepada Yunus. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe? Karena Tuhan ingin supaya Yunus memberitahukan kepada orang-orang di sana untuk mereka bertobat. Nah, supaya mereka bertobat karena mereka orang-orang dalam kota Niniwe ini, penduduk-penduduk di kota Niniwe ini, mereka itu sangat berdosa. Mereka sangat hidup dalam kejahatan, dan Tuhan mengutus dan akhirnya Tuhan memilih Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar memberitahukan kepada penduduknya untuk mereka bertobat. Namun bertolak belakang dengan Yunus. Yunus tidak mau. Yunus itu merasa takut dan dia tidak mau pergi ke sana karena dia tahu bahwa dia itu tidak bisa. Dia takut terhadap orang-orang di kota Niniwe. Jadi Yunus memilih untuk melarikan diri, lari dari sana pergi ke kota Tarsis dengan menaiki kapal. Nah, ketika Yunus menaiki kapal, ketika Yunus berada dalam laut, nah di situ pada saat itu Tuhan pun akhirnya mengirim angin ribut dan mengirim badai yang sangat besar. Nah, ketika Tuhan sudah mengirim badai yang sangat besar, di situ mereka tahu siapa penyebab dari angin ribut itu. Maka dari itu mereka pun orang-orang nelayan itu mereka pun mendorong Yunus lompat dari kapal itu. Kemudian Tuhan memerintahkan, Tuhan mengirim seekor ikan yang sangat besar, dan juga ikan itu akhirnya menelan Yunus dan menyelamatkannya. Nah, di sini ikan itu menelan Yunus selama 3 hari 3 malam. Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, dan selama itu Yunus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengeluarkan dia dari ikan itu, dari dalam perut ikan itu, dan dia bertobat. Nah, setelah itu Tuhan pun mendengarkan doa Yunus. Dan kemudian Tuhan pun memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus keluar dari situ. Nah, ketika Yunus keluar dari perut ikan itu, akhirnya Yunus pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan kemudian Yunus pun kembali ke kota Niniwe, dan akhirnya Yunus melaksanakan perintah Tuhan, dan Yunus menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe, memberitahukan kepada penduduk-penduduk kota Niniwe untuk mereka segera bertobat. Karena ketika mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Adik, itu adalah penjelasan dari Ibu tentang kisah Yunus. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Yunus ini yaitu pentingnya kesabaran, pentingnya ketaatan, juga pertobatan, serta kita tidak lari dari tanggung jawab. Nah, kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu mampu dan juga selalu memberikan kesempatan kedua kepada kita yang melakukan kesalahan. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menyesal dan juga kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kisah ini juga mengingatkan kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh cepat menyerah, dan juga kita harus menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, serta kita juga harus bergantung dan juga berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu kita harus betul-betul mengikuti Tuhan.